dan wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini materi kita mengenai tiket menuju surga, Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Dian di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini dapat Anda dengarkan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Dian memberikan materi mengenai tiket menuju surga. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi habihi Rasulillah ajmain. Dengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah akan senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan yang mungkin selalu kita dapatkan dalam kehidupan ini, sejahtera dunia dan akhirat. Salawat dan salam sanjungkan pada junjungan kita yang besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggukan syafaatnya telah yang baik pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua makhluk yang hidup di dunia ini pasti mendapatkan surga sebagai tempat terakhir bagi kita semua yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudaraku, perlakuan kita di dunia bisa mencerminkan bahwa kita akan berlabuh ke surga atau ke neraka. Pilihan itu tergantung kepada kita untuk dapat berpikir bahwa sisa umur Allah memberikan kepada kita ini kita manfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam memiliki kewajiban bagaimana rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun di samping itu kita jangan menafikan ada amalan-amalan yang barangkali kita remeh-remehkan, yang barangkali kita kecilkan. Namun atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan yang kecil ini justru merupakan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat ada pelacur yang berjalan di siang hari, begitu teriknya, begitu panasnya. Pelacur ini merasa di lautan, maka dia menyusuri ke sebuah telaga. Dan sebuah telaga itu dia minum, lalu ia naik ke permukaan melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya tanda kehausan.
hati kecil seorang pelacur itu iba, barangkali anjing ini haus sama dengan saya. Maka pelacur itu pun balik kanan, lalu menyusuri telaga kembali, mengambil sebuah air dengan sepatunya, dan menciengnya ke atas permukaan, lalu meminumkan kepada anjing. Anjing ini berterima kasih kepada pelacur, seiring terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang pelacur, sehingga Allah menghadiahkan surga, mengampuni segala dosanya, dan pelacur ini mendapatkan tiket surga, akhirnya memasuki surga dengan amal yang remeh-temeh tersebut. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah menyepelekan sekecil apapun amal yang kita kerjakan di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan amalan itu bagaimana firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah akan membalas amal kebaikan kecil apapun yang kita lakukan ini sebagai balasan menuju surganya, dan Allah akan membalas kecil apapun amal yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau itu amal kejelekan, maka neraka lah tempatnya. Demikian pengantar yang lebih kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Amin. Baik. Silakan ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ya untuk mendapatkan tiket surga ya, bukan berarti kita melakukan amal-amal seperti yang dilakukan pelacur tadi. Tentu ada syarat yang lebih dari itu, maksud saya ya. Dalam ibadah kepada Allah yang lebih baik, lebih sempurna gitu Pak Ustadz ya. Baik. Ya, mohon penjarahannya Pak Ustadz. Saya rinci, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Ida, tentu kita manusia yang dilengkapi dengan akal dan pikiran, maka kita harus berpikir bahwa kehidupan ini, dunia ini hanyalah sebentar. Kita akan berlabuh setelah memasuki pintu kematian, yaitu di akhirat. Ada pilihan surga, ada pilihan neraka. Maka ketika kita memilih surga, maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah. Dengan beribadah ini kita berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, laksanakan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Ketika kita sudah bertakwa, insya Allah syarat yang seperti Bunda tanyakan tadi dipenuhi. Jadi takwa itu definisinya luas. Kita melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Dan bertakwa itu berarti kita sudah mengambil tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan surga itu kita dambakan. Amin. Terima kasih. Baik. Di belakang Bunda Ida di Banyuasin di 369977, dan kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya. Sudah ada beberapa yang masuk di 082179279090 dari Mbak Dwi yang ada di Pelaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selain dari sholat, katanya bersedekah juga adalah tiket menuju surga. Bersedekah yang dimaksud itu seperti apa? Bersedekah dengan orang yang tidak mampu atau mendahulukan keluarga yang dibilang tidak mampu? Mohon pencerahannya Ustadz dari Mbak Dwi di Pelaju. Silakan Ustadz. Ya, Mbak Dwi, sedekah itu diibaratkan seperti obat nyamuk ya. Jadi yang terbakar duluan itu adalah lingkaran yang terdekat. Ya, yang mendapatkan manfaat sedekah itu bagusnya adalah saudara-saudara terdekat, rekan-rekan terdekat, baru terus berputar kepada orang yang membutuhkan. Dan
jangan lupa sisakan sedekah ini dengan sedekah terbaik, yaitu sedekah jariah. Karena dengan sedekah jariah ini yang bentuknya wakaf ya, itu akan mengekalkan ketika kita sudah tiada. Sedekah itu akan terus mengalir terus dan akan memberikan nilai manfaat bagi kita. Nanti ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, sedekah itu akan menjadi penerang gelapnya alam kubur, susahnya di akhirat, kita akan diterangi dengan cahaya sedekah itu. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima Baik. kasih. Baik, di 369977 pendengar, silakan ingin bergabung kembali. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba di Palembang, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Mau bertanya, kalau si istri sampai izin suaminya dia menjenguk keluarga sakit apa-apa kan, ada hal yang penting, tidak tahu suaminya gimana itu, apa berusaha gimana? Bisa diulang Pak? Istri pergi sampai izin suaminya menjenguk kawan sakit, apa tak berdosa itu? Tanpa izin suami ya? Ya. Baik, segitu saja Pak. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Perhatian bagi semua para istri, bahwa istri itu adalah hak suami dan suami adalah hak ibunya. Jadi jangan dibalik. Kalau sekarang ini banyak terbalik, bahwa suami itu milik istri. Nah, bukan, suamimu itu adalah milik ibunya dan istri itu adalah milik suami. Nah, ketika seorang istri adalah milik suami, maka apapun yang keluar daripada istri itu wajib sepengetahuan suami. Ya, keluar rumah, maka izinlah dengan suami, misalnya bekerja atau bersilaturahmi ataupun kemanapun. Apalagi di era digitalisasi ini, begitu mudahnya alat komunikasi, kita dapat berhubungan mempersempit jarak. Ya, mungkin bisa WhatsApp dengan suaminya, atau bisa SMS dan sebagainya, telepon, minta izin kepada suaminya ketika kita keluar rumah. Ada sebuah riwayat ketika itu seorang suami berperang dan pesan dengan istrinya jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Dan istri ini termasuk orang yang takut. Ada utusan dari keluarganya mengabarkan bahwa ayahmu sakit. Maka istri itu dia menjawab, saya tidak diperbolehkan suami saya untuk keluar rumah. Saya berpesan, saya titip salam ya kepada ayah saya, mudah-mudahan ayah saya sembuh. Kemudian datang lagi utusan bahwa ayahmu sudah meninggal, apalagi sekarat, ya datanglah. Dan dengan jawaban yang sama, saya mendoakan bapak saya tidak berani keluar rumah karena ketaatan dengan suami. Dan akhirnya yang ketiga, bapaknya pun meninggal. Perempuan itu tidak datang. Ketaatan dia kepada suami, tidak boleh keluar rumah. Lalu setelah kejadian ini, sahabat mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu itu, istri si A itu termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Ketika orang tuanya sakit, orang tuanya sakaratul maut, sampai orang tuanya meninggal, dia tidak datang. Kata Rasulullah, orang tuanya dia ampuni dosanya karena ketaatan seorang istri pada suami. Ya, oleh karena itu, para istri, ibu-ibu, taatlah pada suamimu setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat wajib itu kewajiban
istri masing-masing, puasa wajib kewajiban istri masing-masing, tetapi zakat, infak, sedekah dan termasuk muamalah yang lainnya, maka suami harus tahu. Termasuk di antara amalan-amalan sunnah lainnya, kita harus izin kepada suami, termasuk di antara muamalah tadi adalah menjenguk kawannya atau menjenguk orang sakit. Ya, tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian bahasa yang dapat kami sampaikan, hamba Allah di Palembang. Baik, di belakang hamba Allah di Palembang, Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kiwa ya? Iya, di Batu Batu Raja. Raja. Ini pengen tanya dengan Pak Ustadz. Silakan Pak. Begini Pak Ustadz ya, orang tua itu ada mempunyai sebidang tanah Pak Ustadz ya. Nah, sedangkan anaknya ini banyak. Jadi salah satu anaknya itu, tanah itu memang dia ada bagian dibeli Pak Ustadz oleh anaknya. Jadi pembagian itu dikasihkan oleh orang tua. Jadi pembagian dia dipotong oleh pembelian. Nah, terus anak yang membeli itu mewakafkan tanah itu untuk pembangunan masjid Pak Ustadz. Nah, jadi kira-kira anak-anak yang lain yang mendapat bagian apa mendapat pahala juga itu? Selain yang membeli dengan yang langsung mewakafkan, karena dia sudah beli, dia wakafkan itu untuk masjid. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kira-kira yang termasuk orang tuanya, termasuk adik-adiknya, saudaranya itu, apa kita mendapat pahala juga dengan perbuatan oleh saudaranya itu? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, kalau ijab kabulnya itu beli Pak, jual beli ya. Siapapun yang beli, apakah itu anak ataupun yang lain, maka yang mewakafkan itu yang dapat. Yang tidak mewakafkan ya tidak dapat. Ya, kecuali dia ikut mewakafkan tanahnya, maka dia dapat. Ya, siapa yang menanam dia yang menuai gitu ya. Ya, kalau orang tidak menanam, kenapa harus panen gitu? Jadi kalau adik-adiknya mau dapat pahala, dia kasih juga, ya kasih juga wakaf, ya ikut berpartisipasi. Tadi kan orang tua punya tanah dibeli oleh si A, anaknya si A, ya, karena namanya A. Nah, jadi yang mewakaf itu A, wakifnya, orang yang berwakaf itu namanya wakif itu si A. Yang adik-beradik lainnya kan tidak wakaf. Berarti adik-beradik lainnya itu masih ada hak bagiannya. Nantinya ya, kalau sudah orang tua meninggal maka menjadi ahli waris. Kalau sekarang kan punyanya orang tua mesti. Jadi yang berjual itu mutlak orang tua. Yang membeli adalah si anak A namanya. Jadi pahalanya tetap baliknya kepada si A gitu. Nah, kalau orang tuanya ingin dapat pahala juga, maka orang tuanya dia jual sama anak dan dia tambahkan, ini saya jual. Misalnya 10 kali 10. Nah, yang 10 kali 10 lagi saya wakafkan, biar dapat juga. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, itu kita pakai logika saja, siapa yang menanam, dia yang panen gitu. Terima kasih. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp kembali di 0821792790 dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya, ketika sholat kita menjadi makmum, imam ini cepat dalam gerakan sholat. Bagaimana hukumnya? Tetap terhitung dapat pahala atau bagaimana? Karena bacaan kita banyak tertinggal. Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Iya Pak Romli. Sholat itu rukunnya harus tumakninah ya. Tumakninah itu berhenti sebentar. Kalau bacaan tadi kan misalnya bacaan surat lain itu sunnah. Ya, bacaan Fatihah itu wajib. Saya kira kalau kita membaca Fatihah secepat apapun imam itu masih bisa terkejar. Ya, kalau imam membaca surat lain, kita membaca Fatihah, insya Allah masih terkejar. Kemudian ruku. Ruku itu batasannya tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak. Ya. Ketika bacaannya tertinggal, bacaan itu sunnah. Tapi rukuknya itu dengan tumakninah itu termasuk rukun. Kemudian iktidal
duduk antara dua sujud, tahiyat, itu semuanya harus tumakninah. Nah, ketika tumakninah itu dapat dijalankan, sholat itu. Meskipun bacaannya ada yang tertinggal. Ya, dan saya termasuk tipe imam yang cepat juga, Pak. Ya, karena saya berpikir belakang saya ini majmuk, ya, ada anak-anak, ada orang tua, ada siapapun, ada yang, apalagi kalau kita imamnya di instansi. Saya sering imam di instansi, di kantor-kantor, terutama Jumat, itu memang sengaja saya cepatkan karena memikirkan amalah mereka sudah itu mau istirahat, mau makan dan lain sebagainya. Jadi tidak mengapa bacaan, tapi sebagusnya disempurnakan, ya, supaya dapat pahala yang lebih. Samping kita rukunnya tertib, kita mendapatkan pahala wajib dan kita mendapatkan pahala sunnah. Seperti itu, Pak Amri di Baik. Enak. Di belakang Pak Romli di Sembawa, Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak Kliwon. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, maaf menyimpang dari tema tadi Pak Ustadz. Pertama, ada sholat, ada qiyamul lail, ada sholat tahajud. Apa itu beda Pak Ustadz? Yang kedua, ada orang mengatakan, saya tidak tahu hadis apa cumanan, tapi intinya tidak boleh ada bacaan dalam sholat yang di luar bacaan sholat. Apa itu maksudnya Pak Ustadz? Mohon penyerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bisa ditangkap Pak Ustadz pertanyaannya Pak Ustadz? Ya. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon, qiyamul lail itu sholat malam. Ya, dari sholat isya itu sudah termasuk sholat malam. Kalau amalan sholat malam yang sunnah, maka sebagusnya yang baik adalah sepertiga terakhir, jadi menjelang subuh. Nah, ketika Bapak berbicara sholat tahajud, itu merupakan bagian dari qiyamul lail, sholat malam. Wa minal laili fatahajjat. Ya, dan kerjakanlah sholat tahajud itu di sebagian waktu malam. Nah, maka tahajud itu merupakan bagian dari sholat malam. Kemudian bacaan sholat, maka jangan ditambah dengan bacaan-bacaan di luar bacaan sholat. Batal Pak kalau kita menambah bacaan di luar bacaan sholat. Ya, memang ada sujud terakhir itu, kita boleh berdoa, tapi doanya dalam hati. Kalau Bapak menambahkan doa-doa di luar bacaan sholat, maka di dalam hati, jangan dilafalkan. Ya, bacaan sholat itu sudah khusus, sudah diajarkan secara ilmu fikih oleh para guru-guru kita, para ulama, para kiai, para ustadz. Maka bacaannya adalah bagus seperti itu. Kalau ingin menambah doa, maka doanya di dalam hati ketika sujud terakhir. Ya, mungkin itu saja. Ya, jadi pengertian tahajud tadi adalah sebagai sholat malam, ya. Ya, mulai termasuk diantaranya adalah sholat tahajud. Terima kasih. Baik, yang ingin bergabung kembali dan kami informasikan saat ini lintas waktu 46 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua anaknya itu dipilih kasih Pak Ustadz. Kalau yang dibenci itu nggak nurut, gimana Pak Ustadz? Termasuk anak durhaka apa enggak Pak Ustadz? Naik jadah Pak Ustadz, Mbak Bella. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, ini problematika sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu itu fitnah. Fitnah di sini pengertiannya adalah cobaan. Maka tidak semua anak-anak kita itu qurrata ayun, penunjuk pandangan kita.
ketika kita merujuk kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh itu beriman, tetapi anaknya Kan'an itu kafir. Ya. Nabi Ibrahim, Allah uji, dia beriman, tetapi orang tuanya membuat penyembah berhala. Ya, jadi anak tadi, kembali kepada anak, memang Allah ciptakan bermacam-macam. Ada 4 golongan anak. Ya. Ada di antaranya anak yang sebagai pembunuh, anak yang pendidik pandangan. Ya. Tapi kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, yang diberikan amanah anak ini jangan pernah membedakan anak. Terutama dalam kita berdoa, semua anak-anak kita doakan menjadi anak yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Meskipun dia tidak nurut, meskipun dia bandel, meskipun dia menyimpang, tetapi tetap kita bermohon pada Allah bahwa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengemban amanah bahwa anak ini titipan, kita jaga baik-baik, meskipun anak tadi menyakitkan bagi kita, tetapi kita sebagai orang tua tetap memberikan hak-hak yang sama dan jangan pernah membedakan satu dengan lainnya. Belum tentu ketika sekarang dia adalah baik, nurut dengan kita, nanti di akhirnya mereka bisa berbalik. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah meminta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, lalu bukan membolak-balikkan hati anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuanya. Terima kasih. Baik, di belakang Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan pendengar di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Terputus ya. Dan kami informasikan 50 menit berarti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami terima penelpon terakhir untuk pagi hari ini. Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya masalah hadis Ustadz ya. Tadi kalau Ustadz masalah hadis Ustadz, ada orang yang beriman pada malam hari, kemudian dia kafir pada pagi hari. Begitu juga sebaliknya, dia beriman pagi hari, kemudian dia kafir pada malam hari atau ingkar. Itu bagaimana contohnya bisa terjadi dan cara kita menyikapi seperti apa supaya itu tidak terjadi pada diri kita. Mohon pencerahan ya Ustaz, semoga berkah. Terima kasih Mbak Dela. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, inilah yang digolongkan Rasulullah bahwa dia termasuk orang yang munafik. Munafik itu salah satu cirinya adalah kalau dia berkata, dia berbohong. Termasuk dia ingkar, itu adalah berbohong. Nah, ketika malamnya beriman, paginya kafir. Atau paginya kafir, malamnya beriman. Allah itu menilai keistiqomahan kita. Meskipun sedikit, tetapi amalan itu adalah istiqomah. Ketika kita puasa Ramadan, itu kan semua tingkatan ibadah itu naik. Nah, bagaimana pasca Ramadan sekarang ini? Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang munafik, maka kita istiqomahkan amal-amal kita agar ketika akhir detik kita di dunia ini, kita tidak akan pernah tahu lagi beriman atau lagi kafir. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga keistiqomahan kita. Tetap beriman walaupun sedikit. Ya, sedikit. Jadi kita sering mengejar, tapi akhirnya kendor. Jadi tetap istiqomah. Tetap istiqomah inilah yang Allah sukai. Amal sedikit tetapi terus menerus. Nah, jangan sampai kita berbanyak amal, tapi ujung-ujungnya kendor, bahkan kafir.
nanti beriman lagi, kafir lagi. Itulah orang-orang munafik dan sungguh dibenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Baik, Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih pendengar RRI di Palembang dimanapun berada. Kita semua akan Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu yang telah ditentukan, yang tentunya dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita kumpulkan pundi-pundi amal soleh. Apapun itu, sekecil apapun itu, baik amal soleh itu yang berbentuk amalah dengan sesama manusia, dengan sesama, bukan dengan manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, dengan alam, semuanya termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan pundi-pundi amal soleh itu sebagai tiket menuju surga. Kita kumpulkan tiket sebanyak mungkin agar kita menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita kaji pada hari ini memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kesalahan orang tua kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan yang sudah memberikan materi mengenai tiket menuju surga. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.